kelas itu masuk rumah sakit semua. Jadi yang makan beserta guru, anak siswanya beserta gurunya masuk rumah sakit semua. Nah, gitu kan, sehingga dituntut sama dokter, sama karena dari hasil rekam medis apa dituntut, oh kalau ini terjadinya karena keracunan makanan, ditelusuri, oh karena habis makan dari catering yang tertentu, otomatis cateringnya dituntut, terus mesti ganti rugi. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Jadi kita mesti memastikan kalau sistemnya kita itu steril, gitu kan. Baik yang sistem batch dengan menggunakan kontainer yang steril, ataupun sistem kontinu selama prosesnya kita harus pastikan dia dijaga secara aseptis. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok kita mesti pakai suhu tinggi gitu kan? Nah, jadi pakai suhu tinggi ini salah satu tujuannya adalah memperpanjang shelf life atau memperpanjang daya awet produk pangannya yang mudah rusak. Terus meningkatkan keamanannya selama disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya lebih dari jangka waktu yang sudah ditetapkan, ya wes, tidak bisa dipakai lagi, gitu kan? Ini salah satunya alasannya. Nah, kemampuan untuk panas itu membunuh mikroorganisme itu macam-macam, gitu kan? Tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya dari komposisi bahan pangan itu sendiri, gitu kan? Terus dari jenis mikroorganismenya. Yang ketiga dari prosesnya, gitu. Sorry. Nah, dari komposisi bahan pangan itu kita bisa bilang, oh komposisi bahan panganmu ini banyak mengandung apa? Banyak mengandung air atau enggak? Karena kalau banyak mengandung air, otomatis dia akan lebih mudah terkontaminasi karena nilai AW-nya tinggi. Kalian sudah belajar nilai AW toh, Nak? Halo? Nilai AW itu apa sih? Kadar air yang dapat memungkinkan bagi mikroorganisme untuk bertumbuh gitu. Ya. Jadi kalau nilai AW-nya makin tinggi, otomatis bahan pangan itu akan lebih gampang untuk ditumbuhi mikroorganisme. Mikroorganisme itu senang sing lembab-lembab menolak pokoknya. Nah, terus yang kedua dari jenisnya mikroorganisme itu sendiri. Misal ada yang namanya mikroorganisme yang mana kalau dia kondisinya anaerob, misalnya kita jaga nih, sudah dijaga anaerob gitu kan, dimasukin apa? Sil apa? Jadi misal nih kayak sebut merek sosis Bernardi gitu kan. Nah, kita harus pastikan mikroorganisme yang akan tumbuh di situ itu adalah mikroorganisme yang sifatnya aerob. Jadi kalau misalnya di seal atau di vakum, dia nggak bisa tumbuh, gitu kan? Jadi itu tergantung dari nature-nya si mikroorganisme itu sendiri. Kita mesti tahu dia bakterinya atau jamurnya itu atau yeastnya itu dia aerob atau anaerob. Dia tumbuh pada suhu optimum berapa, kisarannya suhu berapa. Nah, itu nanti menentukan ke prosesnya. Dalam artian, jangan sampai bakteri termofilik yang mana dia tahan pada suhu tinggi, terus mau kasih suhu tinggi, ya nggak ngefek, gitu kan? Karena apa? Dia tahan suhu tinggi, nah, mau bunuh pakai panas, ya dia nggak ngefek, gitu kan? Nah, atau mikroorganismenya itu tahan suhu dingin, nah, terus mau bekukan, ya nggak ngefek, gitu kan? Jadi kita mesti tahu, gitu kan? Nature-nya si mikroorganisme A atau mikroorganisme B itu gimana. Baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya untuk kita mau prosesnya gimana, gitu kan? Ya, jadi mesti tahu tentang itu dulu. Nah, sedangkan ada 4 di sini tak kasih contohnya yang paling sering itu 4 ini. Jadi pemrosesan dengan menggunakan panas suhu tinggi itu ada 4 macam ini. Yang pertama adalah blanching. Blanching ini bahasa Indonesianya blancir. Yang kedua pasteurisasi, yang ketiga sterilisasi, dan yang keempat itu hot filling. Ini mungkin Karen ngerti ya, kemarin kan CEG kita bahas terkait ini. Nah, salah satunya yang aku bilang sekarang ini, yang namanya hot filling. Gak apa-apa, nanti tak jelasin satu-satu, jadi biar gak cuman Karen yang ngerti, tapi yang lainnya juga ngerti, gitu kan. Nah, yang pertama itu blancir. Blancir ini apa sih? Ada yang pernah dengar atau enggak? Ojo dibuka slide selanjutnya sih, Rek. Dijawab sih. Halo? Ada yang pernah dengar? Gak ada? Gak ada? Dicelupin ke air panas sebentar gitu gak sih? Jadi blancir ini adalah cara yang paling sering dilakukan oleh koki-koki yang ada di restoran, gitu kan? Kenapa? Cirinya itu gini. Jadi kalau kita lihat
lihat orang masak di TV atau kita lihat di restoran gitu kan, sayurnya kok warnanya hijau ngejreng ya. Hijaunya hijau tua seger gitu, padahal wis dimasak. Coba bandingin kalau sama mamamu masak dewe, kok layu-layu ngono loh. Nah, bedanya di situ. Jadi bedanya koki-koki yang ada di restoran itu, dia diblansir dulu, terus habis diblansir cepet-cepet dimasukin es batu. Dimasukin air yang ada banyak es batunya. Gitu. Nah, kenapa? Itu ada ceritanya, kenapanya gitu kan. Jadi blansir ini adalah perlakuan panas pendahuluan yang sering dilakukan sebagai pre-treatment. Jadi dia akan dipanaskan dalam air mendidih gitu kan. Kadang juga nggak sampai mendidih gitu kan. Tapi cuman sebentar aja. Jadi cuman 3 menitan, nggak usah lama-lama. Karena kalau lama-lama dia nanti warnanya makin pudar gitu ya. Nah, biasanya ini dilakukan di proses pengalengan makanan, baik itu pengalengan makanan buah ataupun pengalengan sayur. Kan banyak toh sayur yang dikaleng atau buah-buah yang dikaleng. Nah, itu diblansir dulu. Tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki mutunya dari mutu dan bahan pangan ini sebelum dikenai proses lanjutan. Jadi blansir ini cuma pre-treatment gitu ya. Nanti selanjutnya akan dilakukan perlakuan selanjutnya. Baik itu didehidrasi, dibekukan ataupun disterilisasi gitu ya. Nah, jadi blansir ini tujuan awalnya bukan untuk mengawetkan. Ngerti ya? Bukan mengawetkan. Kalau sterilisasi, yo mengawetkan. Kenapa? Karena kamu membunuh semua mikroorganisme yang ada di dalamnya bahan pangan itu. Tapi kalau blansir dia tidak membunuh banyak, gitu kan? Jadi dia cuma dicelupkan aja di air mendidih kurang lebih 3 menitan. Nah, kalau sudah diangkat terus dicelupin di air es yang masih ada es batunya. Tujuannya apa? Kok dicelupin langsung cepet-cepet di air es gitu? Tujuannya menghentikan proses pemanasannya. Kan kalau kamu mau angkat, itu sebenarnya dia masih ada proses pemanasan di dalam bahan pangannya itu. Maka no, biar nggak overheat, langsung cepet-cepet didinginin. Jadi dia langsung di shock gitu loh. Jadi biar jaringan yang ada di badannya, jaringan yang ada di tumbuhan maupun yang ada di hewan itu kan ada jaringannya kan, jaring baik itu dinding sel maupun jaringan-jaringan yang lainnya itu langsung kaget, jadi dia mengkeret sehingga pemanasannya nggak terjadi lebih lanjut, warnanya masih kita bisa jaga, gitu ya. Oke, nah misalnya ini contoh pemrosesan untuk buah kaleng, gitu kan? Buah kaleng itu kalau dimasukin kaleng itu sebenarnya ya sudah disterilkan dulu, gitu kan? Makanya rasanya beda kalau kamu makan buah biasa yang masih segar. Nah, jadi prosesnya buahnya ini pertama disortir, habis disortir dicuci terus dikupas, gitu kan? Habis dikupas dipotong-potong, mau dipotong pakai pemotong yang apa ya sembarang, gitu kan? Terus diblansir. Tujuan diblansir ini apa? Biar warnanya ataupun sensorinya masih tetap bagus. Kalian ingat toh kalau gampangannya gini. Contoh yang paling sering itu buah apel. Buah apel, lek mbok kupas, ya, nggak langsung mbok makan. Dia mesti ada kuning-kuningnya dikit. Kuning-kuning ke arah coklat-coklat lah. Benar? Nah, untuk menghindari yang seperti itu, makanya dilakukan blansir. Karena yang menyebabkan si buah apel itu bisa keluar coklat-coklatnya itu ada enzim tertentu yang menyebabkan seperti itu. Nah, karena diblansir enzimnya ini dinonaktifkan sehingga nggak muncul yang namanya bercak-bercak coklatnya itu tadi. Gitu ya. Kita tahu kan kalau enzim itu dia inaktif pada suhu yang relatif tinggi. Jadi enzimnya terdenaturasi. Makanya nggak keluar corak-corak coklatnya. Nah, kalau sudah diblansir, diisikan ke dalam kaleng. Nah, otomatis kalengnya juga harus disterilkan dulu. Jadi kalengnya disterilkan juga bisa. Atau nanti di akhir juga bisa, nggak masalah. Nah, terus kalau sudah ditambahi larutan sirup, terus di exhaust. Jadi dikeluarkan udaranya, habis itu ditutup kalengnya. Nah, kalau sudah kalengnya ditutup, bisa disterilkan. Jadi disterilkan sak kaleng-kalengi. Gitu ya. Ini yang kemarin beda ya, apa Karen? Bisa juga pakai cara ini, ya. Terus kalau sudah habis disteril didinginkan. Habis didinginkan, kalau sudah baru dikeringkan terus dikasih label. Baru disimpan terus didistribusikan. Nah,
Cuma mesti hati-hati karena ini barang pangan gitu kan. Meskipun sudah ada kalengnya, sudah disterilkan gitu kan, tetap aja ada headspace. Tahu yang namanya headspace? Halo? Nggak tahu? Oh, kalau kamu buka kaleng gitu kan, pasti ada sedikit rongga udara yang di atasnya. Gitu. Nah, rongga udara itu bisa positif, bisa negatif, gitu kan? Efeknya. Nah, makanya kenapa kalau kita beli barang gitu kan, selalu kan ada keterangannya, jangan diterima bila kemasan rusak, gitu kan? Salah satunya kemasan rusak itu bisa dua macam. Satu, bisa selain kebuka loh ya, bisa tahu-tahu penyok. Yang kedua, bisa tahu-tahu melembung. Tahu melembung ya? Apa ya melembung itu bahasa Indonesia? Mengembang, mengembang. Capnya itu mengembang. Nah, dua-duanya itu apa? Kenapa? Yang satu, kalau dia pesok atau penyok, kan misalnya nih, lo kaleng berbrandku di belakang nggak ada. Ya wes asumsikan lah ya, kamu tahu kaleng lah ya. Kalengnya terus pesok masuk ke dalam. Itu berarti kemungkinan besar, selain ditendang lo ya, kemungkinan besar ada aktivitas mikroorganisme yang sistemnya dia aerob gitu kan, sehingga dia berusaha ya apa caranya dia ngambil udara, makanya dia blesek ke dalam si ininya apa, karena udaranya disedot sama si mikroorganismenya. Atau yang kedua, ada aktivitas mikroorganisme yang mana mikroorganisme itu kan juga bernafas gitu kan, sama kayak kita bernafas menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya terakumulasi sehingga kalengnya itu mengembang. Ngerti ya? Jadi makanya kenapa istilahnya mesti jangan diterima kalau kemasan rusak, gitu kan? Baik itu rusaknya rusak penyok maupun rusaknya rusak mengembang. Nah, itu mesti sudah ada tumbuh mikroorganisme di dalamnya. Nah, jadi mesti hati-hati. Nah, terus kalau sudah gitu kan itu terkait pemrosesan buah. Nah, tadi kan sudah tak jelaskan tujuan awalnya si blansir. Jadi memang tujuan awalnya blansir itu lebih ke arah sensori. Jadi dia enggak mematikan bakterinya secara total gitu kan. Dia cuma fungsinya satu, menginaktivasi enzim. Kayak tadi tak bilang, oh kalau enzim pada suhu yang tinggi dia terdenaturasi. Sehingga enzim-enzim yang merugikan, contoh yang tadi di apel itu mengakibatkan bercak-bercak coklat, itu bisa enzimnya mati gitu kan, atau enzimnya rusak. Enzim nggak mati sih, enzimnya rusak gitu kan, terdenaturasi. Yang kedua, dia bisa juga untuk mengurangi mikroba awal. Jadi mengurangi mikroba awal berarti nggak mematikan semua toh, dia cuma mengurangi. Terutama mikroorganisme yang tumbuh pada permukaan bahan pangan. Baik itu di buah maupun di sayur. Soalnya buah dan sayur itu ya sudah punya mikroorganisme bawaan gitu kan. Terus yang ketiga adalah melunakkan teksturnya. Baik itu teksturnya buah maupun teksturnya sayuran, sehingga mempermudah proses pengisian ke dalam wadah. Yang keempat, dia tujuannya adalah mengeluarkan udara yang terperangkap pada jaringan buah. Ya, jadi dia mengurangi oksidasi dan membantu proses pengalengan. Jadi terbentuknya headspace-nya itu nanti baik, dalam artian baik itu ya sudah sesuai standar, sehingga nggak melembung tapi juga nggak penyok nanti kalengnya. Nah, dia juga bertujuan untuk menghilangkan rasa mentah. Jadi kalau kita makan ya kayak tadi lah, misal kita makan buncis lah, buncis yang ada di stick. Stick itu kan ada buncisnya lah. Terus kalau kamu dikasih yang dimatangkan sayurnya, otomatis warnanya hijaunya hijau jelek gitu kan. Hijaunya enggak, hijaunya kayak inilah ya, kayak screenku ini kan hijaunya hijau jelek gitu kan, pucet-pucet sehingga enggak menarik gitu kan kalau dimakan. Nah, caranya ya apa? Diblansir gitu kan, diblansir warnanya tetap hijaunya dapat tapi sudah enggak mentah lagi. Dalam artian enggak mentah itu ya sebenarnya dia sudah setengah matang lah. Makanya kalau mau makan ya wis enggak apa-apa kan. Nah, terus yang selanjutnya dia juga mempermudah proses pemotongan. Baik itu dipotong gini-gini ataupun di kotak-kotak. Mudah dikupas juga dan menaikkan suhu jaringan. Jadi kalau umpama kamu akan dilanjutkan dengan pasteurisasi atau prosesnya mau dilanjutkan dengan sterilisasi. Otomatis kalau sudah lewat blansir suhunya akan lebih tinggi gitu kan, suhu yang tertinggal di jaringan
buahnya atau jaringan sayurnya itu sudah lebih naik daripada kondisi normal 30 derajat. Misalkan dia sudah naik sampai katakan 70 atau 80 derajat atau 60 derajat. Nah, untuk naik ke proses sterilisasi atau pasteurisasi, dia cuma butuh menaikkan suhunya nggak terlalu tinggi. Sehingga karena menaikkan suhunya nggak terlalu tinggi, otomatis kita bisa reduce untuk cost listriknya. Karena kita nggak perlu masak DE lama-lama, gitu kan. Jadi secara cost akan lebih mengurangi cost. Biasa ya, kalau main-main sama industri, semua harus terkait cost, gitu kan. Nggak peduli ya apa caramu, pokoknya mutu harus tetap api, biaya serendah mungkin. Benar ya, Feren ya? Papamu gitu ah? Ya, Cek. Ya, papamu gitu ya, An? Ya, gitu. Ya, jadi kalau di industri prinsipnya adalah maunya hasilnya sebaik mungkin dengan cost yang serendah mungkin. Itu cirinya. Prinsip ekonomi itu sih. Iya, itu prinsip ekonomi. Jadi nggak bisa kalau kita nanti, oh tahu-tahu, ya wis lah, nggak usah dibelajar-belajaran. Toh ya nggak urung nanti disterilkan gitu kan. Wis langsung aja tak tembak, tak sterilisasi dari awal. Nah, itu problemnya di mana kamu mensterilkan, otomatis kamu butuh steam yang lebih tinggi. Gitu kan? Butuh steam yang lebih tinggi, otomatis boilermu harus beroperasi dengan lebih gede gitu kan. Karena boilermu butuh beroperasi lebih gede, kamu mesti nyuplai bahan bakunya si boiler ini, si batu bara juga lebih banyak. Kalau umpama pabrikmu nggak mau didemo karena batu bara, otomatis kamu mesti pakai gas alam, gitu kan? Pakai gas alam, kamu mesti hitung berapa meter kubik. Per meter kubiknya harganya berapa. Nah, untuk ngurusi kayak gitu-gitu toh iso MM-an. Gitu ya. Jadi mesti tarik mundur. Kalau nanti kerja di industri, mesti tarik mundurnya kayak gitu. Jadi kita mesti memikirkan suatu proses yang mana itu cost-nya nggak banyak, tapi hasilnya juga tetap maksimal, gitu kan? Nah, selama penyimpanan, baik itu buah ataupun sayur, nah ini yang tadi itu tak bilang, salah satunya enzimnya yang biasanya terjadi itu adalah enzim lipoksigenase, polifenolase, poligalaktoronase, klorofinase, itu akan menurunkan mutu dan sensori gizinya, gitu kan. Makanya kita mesti perlengkapi dengan blansir sebelum disimpan, gitu kan, karena kita mau jaga mutunya, gitu. Nah, proses blansir ini karena dia merupakan pre-treatment awal, bisa dilanjutkan dengan pasteurisasi atau sterilisasi. Nah, karena si blansir ini menyebabkan enzim nggak aktif atau dia menginaktivasikan enzimnya, dia nggak akan mempengaruhi perubahan mutu produk selama penyimpanan. Ya, karena enzimnya yang tadi disebutkan di atas ini sudah denaturasi di awal, gitu ya. Nah, biasanya berapa lama sih proses blansir itu? Nah, itu lain-lain. Tadi sudah tak jelaskan. Itu tergantung dari jenis bahan makanannya yang akan diblansir. Kamu mau pakai ukuran berapa, mau pakai suhu media pemanas berapa, metodenya mau ya apa. Nah, itu harus tahu dulu, gitu ya. Misalnya, ini contoh beberapa bahan yang akan dibekukan, akan diblansir dulu sebelum dibekukan. Kalian pernah ke supermarket, nah? Halo? Nggak Pernah pernah lagi itu. kebagian sayur-sayur yang curah itu? Ya, saya pernah. Nah, pernah ya. Nah, kalau yang di sayur-sayur curah itu, kenapa kok warna wortelnya asli gitu kan? Kaprinya juga asli. Nah, terus yang hijau-hijau apa mana itu? Buncisnya juga asli gitu kan? Kayak warnanya seolah-olah dia masih mentah. Padahal kalau sebenarnya itu sudah setengah mateng gitu kan. Cuman setelah dibikin setengah mateng, terus dia dibekukan. Nah, itu pakai blansir gitu ya. Jadi nanti kalau waktu masak nggak perlu lama-lama karena dia sudah setengah matang. Nah, biasanya kalau sayuran diblansir di air suhu 100 derajat itu ada waktunya, kurang lebihnya loh ya. Kalau brokoli itu kurang lebih 2 sampai 3 menit. Habis gitu ya wis ojo diterusno gitu kan. Jagung 2 sampai 3 menit. Nah, bayam ini yang agak susah. Kenapa kok bayam ini lama gitu kan? Karena bayam ini sebenarnya enggak boleh dipanasi 2 kali. Bayam itu beracun gitu kan. Kalau kamu panasi berulang kali gitu kan. Jadinya diblansir yang lama sehingga nanti pada saat kamu mau manasi lagi, dia sudah nggak masalah lagi gitu kan. Tapi memang kalau
dipanasi berkali-kali ya tidak bisa gitu loh. Karena bayam itu beracun gitu kan. Jadi cuman sekali pada waktu penyimpanan awal. Jadi yang pada waktu penyimpanan awal ini dia untuk menyimpan sehingga kondisi jaringannya itu tetap seperti semula. Dalam artian di blansir ini tujuannya ya dia mempertahankan mutunya dari si bayam itu. Sehingga kalau nanti mau masak lagi dia akan tetap sama gitu kan. Enggak berubah. Nah, selain itu, ada enzim yang tahan terhadap panas. Tadi kan aku bilang ada enzim-enzim tertentu yang dia rusak gitu kan, terdenaturasi selama proses blansir. Tapi ada juga enzim yang masih tahan gitu kan, baik di dalam sayur maupun di dalam buah. Nah, ini biasanya enzim 2 ini itu dipakai sebagai indikator apakah proses blansirmu itu sudah berjalan secara baik atau enggak gitu kan. Salah duanya adalah enzim katalase sama peroksidase. Jadi dua enzim ini itu tahan panas gitu kan. Jadi kita mesti kontrol dari segi itunya. Nah, biasanya kalau kita mau hitung waktu kontrol, waktu blansirnya berapa, memang sudah ada di literatur gitu kan. Tapi biasanya yang ada di literatur itu pakai teori unsteady state. Jadi dihitung baik dengan cara konduksinya maupun dengan cara konveksinya. Nah, sampai yang sini ada pertanyaan? Halo? Enggak. Belum ada. Oke. Cek ya. Kalau misalkan biasanya mamaku masak bayam gitu ya, Cek ya. Katanya misalnya masak pagi gitu. Biasanya nggak boleh dibiarin sampai sore, itu kenapa, Cek? Sama kayak yang tadi tak bilang. Kalau dia dibiarin sampai sore gitu kan, otomatis kan rusak kan. Nah, sehingga mau nggak mau biar nggak bau, biar nggak rusak gitu kan, dia mesti dipanasi ulang. Nah, tapi bayam itu beracun kalau mau panasi ulang. Jadi ada zat-zatnya yang akan berubah jadi racun kalau dia dipanasi ulang. Makanya kenapa kamu nggak boleh makan lebih dari satu atau 2 kali. Pokoknya nggak boleh lebih dari sore. Mau makan jam 6 itu nggak bisa. Biasanya gitu. Karena ada zat racun yang akan dikeluarkan pada saat dipanasi untuk kali keduanya. Gitu. Jadi biasanya timbangannya buat bayame ya wis entekno. Iya, biasanya langsung suruh habisin, cepet habisin. Ya, soalnya bayam itu beracun kalau dipanasi lebih dari 2 kali. Oke, Cek. Ada lagi? Nggak ada, kalau nggak ada tak lanjutin ya. Nah, blansir ini caranya ada macam-macam. Kalau yang tadi sudah terangkan itu dengan air panas, dengan hot water gitu kan. Bisa juga dilakukan dengan uap air panas, jadi pakai steam. Gitu. Yang ketiga bisa juga pakai gas panas. Ya. Dan yang keempat diblansir dengan gelombang mikro. Nah, yang diblansir dengan gelombang mikro ini memang agak beda gitu kan. Karena dia model kayak ditembak gitu loh. Ditembak pakai pemanas. Pernah tahu? Aku nggak tahu. Kalian pernah tahu ada alat buat manas, buat bikin kopi yang cuma ditembak itu loh? Halo? Yang cowok-cowok nggak minum kopi? Nggak. Nggak tahu, Cek, ditembak apanya. Oh, nggak tahu dah. Jadi gini, ada alat yang mana itu dilakukan untuk memanaskan air, gitu kan? Jadi kalau kamu mau bikin kopi, gitu kan? Kalau kopi biasanya, oh ya wis kopinya dicemplungno, terus habis gitu susu. Kopinya dicemplungno, mau ditambah susu ya tambah susu, terus airnya air panas, benar? Nah, ini itu adalah cara yang lain. Jadi ditembak pakai gelombang mikro, yang mana airnya yang ditambahkan itu air dingin dulu. Jadi susunya ditambahkan, kopinya ditambahkan, airnya air dingin. Nah, cara yang panas noe pakai model kayak tembakan gitu kan, ditembak gitu kan. Selain untuk memanaskan, dia juga membentuk foaming. Foaming tahu ya? Halo, busa-busa sing di atas itu loh. Kasarannya like kamu mau bikin kopi apa kapan hari itu dalgona, ya pakai itulah. Nah, jadi dia selain memanaskan, dia juga membentuk foam, gitu kan. Nah, blansir ini juga bisa dilakukan dengan seperti itu. Jadi dia ditembak pakai panas, gitu kan. Ditembak pakai sinar yang mana sinarnya ini panas. Gitu. Itu bisa pakai cara kayak gitu. Cuman itu enggak lazim, enggak umum. Maksudnya kenapa kok aku bilang enggak umum gitu kan? Memang sudah ada gitu dan banyak. Cuman nih cost-nya mahal gitu.
Memang dia lebih efektif, waktunya lebih singkat, tapi mahal. Jadi biasanya industri itu masih dengan cara yang 4 ini. Dengan cara yang 3 yang di atasnya. Baik itu dengan menggunakan air panas, itu yang paling murah sih memang. Terus pakai uap air panas, jadi cuman uapnya aja. Bawahnya sudah dialiri steam, terus ini ditaruh sini. Jadi dihembusi steam dari bawah, katakan. Atau dari atas, cuman biasanya lebih sering dari bawah sistemnya. Atau diblansir dengan gas panas. Nah, kalau gas panas ya berarti yang dimasukkan ini gas, gitu kan, bukan uap. Kalau uap kan kamu dari boiler. Nah, kalau gas ya wis langsung gasnya, gitu kan. Nah, yang paling banyak dipakai ya ini tadi, yang paling murah sih. Kita gampangannya cari yang paling murah, itu yang paling umum mesti dipakai. Yang satunya pakai air panas, yang kedua pakai uap air panas. Ya. Tapi yang paling sering ya pakai penangas itu. Tahu waktu PKO kan ada penangas toh. Halo? Ada penangas udara, ada penangas air toh. Nah, ya wis padha koyo ngono lah ya kurang lebih ya. Itu yang paling sering dipakai. Jadi pakai model kayak penangas gitulah. Di industri juga kayak gitu kok biasanya. Nah, terus hasil atau yieldnya ini setelah diblansir gitu kan, itu yang menentukan dia ini metodenya sudah sesuai atau enggak. Nah, terus yang selanjutnya ya tinggal kita mau lihat, mau dilanjutkan dengan treatment apa? Mau dipasteurisasi atau disterilisasi untuk mematikan mikroorganismenya, atau malah didinginkan, dihilangkan panasnya, itu ya bisa. Nah, tak jabarkan satu-satu. Tadi sudah tak singgung sedikit. Jadi kalau blansir air panas, makanannya itu direndam pada suhu airnya kurang lebih 70 sampai 100 derajat selama waktu tertentu. Terus dibawa ke bagian penghilangan air. Jadi habis dipanasin terus didinginin. Contoh yang paling gampang kalau di rumah-rumah ya kayak itu tadi, habis dipanasin terus dicelupin di air es, gitu kan. Tapi kalau di industri kan ya nggak mungkin dicelup no air es, gitu kan. Jadinya ditaruh di bagian pendingin atau ditaruh di bagian dehidrasi untuk menghilangkan airnya. Nah, biasanya kalau blansir air panas itu ada relnya gitu kan. Relnya jalan, makanannya jalan. Terus diblansir di sepanjang pipa. Jadi pipanya itu dialiri sama steam gitu kan. Terus ini kan ininya jalan terus. Nah, ada steam yang dihembuskan sehingga makanannya di sini bertambah panas gitu. Nah, terus kalau sudah didinginkan. Pendinginannya pakai apa? Nggak mesti pakai es gitu kan. Tergantung. Bisa juga cuma pakai udara biasa, nggak apa-apa. Pokoknya suhunya diturunkan. Ya. Nah, terus kalau metode yang lain itu bisa pakai blansir uap. Ini dipakai untuk makanan yang area permukaannya potongannya besar. Ya, potongannya besar. Misal nih, yang potongannya besar apa gitu kan, yang luas permukaannya gede-gede. Misal ham, itu kan gede kan. Nah, atau bacon, kan tipis tapi panjang gitu ya. Nah, jadi banyak dipakai untuk makanan yang area permukaan potongannya besar. Karena apa? Jadi kehilangan akibat leaching itu akan lebih kecil daripada yang kehilangan karena metode blansir air panas. Leaching tahu? Halo? Ada yang tahu leaching? Mengambil solut dari suatu padatan. Jadi padatannya kan bahan pangannya ini asumsinya padatan, nah solutnya dikeluarkan, gitu ya. Dibilas bahasa kasar kalau leaching itu sebenarnya. Nah, terus blansir uap yang paling sederhana yaitu tadi ada sabuk konveyornya, bawa makanannya gitu kan, terus disembur pakai uap, itu yang paling gampang. Nah, waktu tinggalnya didasarkan dari lajunya konveyornya ini tadi, jadi dia berapa lajunya, terus panjang tunnelnya berapa, gitu kan? Biasanya kalau blansir uap panjang tunnelnya kurang lebih 15 meter, lebarnya 1 sampai 1,5 meter. Jadi lebarnya terus ditutup. Jadi dia ada kayak tunnelnya, tunnel iki kayak terowongannya gitu loh. Yang mana terowongannya ini nanti akan dialiri gas atau dialiri steam di dalamnya. Nah, perbandingannya antara blansir uap sama blansir air panas atau yang konvensional itu ada. Ini sudah tak petakan gitu kan.
kelebihannya kalau pakai air panas biasa itu dia kehilangannya sedikit gitu kan karena soluble komponennya sedikit gitu. Nah, terus dia juga gampang dibersihkan atau gampang disterilkan. Cuman dia terbatas di makanan yang gampang dibersihkan. Terus masanya nanti akan terhilang beberapa. Nah, itu yang konvensional. Yang konvensional steam. Tapi kalau yang konvensional hot water, dia benar lower capital cost gitu kan. Energinya juga lebih enak gitu kan karena kamu tidak perlu merubah hot water itu untuk jadi steam di boiler. Tapi hot waternya ini bisa langsung mau pakai gitu kan. Jadi kasarannya kamu nggak perlu bondo boiler lah. Kamu tetap bisa pakai ini. Cuman banyak kehilangan yang mana partikel-partikel yang nanti akan larut di atau soluble komponen yang ada di dalamnya bahan pangan. Itu nanti akan larut di air gitu kan. Salah satunya vitamin, mineral, gula itu bisa larut di air. Jadi kandungan nutrisinya nanti akan berkurang secara taste-nya ya. Nah, terus habis itu banyak biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi menggunakan airnya gitu kan. Kenapa kok air steam ya pakai air gitu kan? Kenapa kok banyak lebih mahal gitu kan di airnya? Karena satu, tadi kan sudah dijelaskan kalau kehilangannya jadi airnya yang dipakai untuk memblansir itu akan tercampur dengan komponen-komponen yang ada dari bahan pangan yang diblansir. Benar? Nah, baik itu vitamin, mineral, dan sehingga air yang sisa buangannya dari mbok pakai buat blansir itu nggak bisa mbok pakai lagi. Karena apa? Karena dia sudah ketambahan mineral-mineral, ketambahan vitamin, ketambahan gula dari bahan pangannya. Nah, terus kalau steamnya apa gitu kan? Steam kan ya butuh air gitu. Nah, bedanya adalah kalau steam butuh air gitu kan. Nah, pada saat airnya dipakai untuk steam gitu kan, airnya ditambahkan ke boiler, diumpankan ke boiler, terus boilernya mengubah air jadi steam. Steam yang dipakai itu akan dibawa ke tunnelnya yang tadi. Nah, karena beberapa komposisi atau beberapa komponen itu tidak larut di steam, tapi dia larut di air, otomatis steammu bersih, gitu kan? Dalam artian tidak banyak partikel atau material dari bahan panganmu yang berpindah terikut ke steamnya. Nah, sehingga steamnya itu bisa dipakai lagi. Caranya pakai ya apa? Otomatis karena dia sudah kehilangan panas gitu kan, karena panasnya diterima sama si bahan pangan, otomatis dia akan berubah fase. Berubah fase jadi apa? Jadi air gitu kan, jadi kondensat. Nah, kondensatnya ini nanti bisa diputar balik untuk dijadikan steam lagi. Karena dia sebenarnya nggak kotor, gitu kan. Karena nggak ada material, nggak banyak material dari bahan pangan yang terikut ke steam. Tapi kalau di air, dia akan terikut di air. Otomatis airnya nggak bisa mau pakai lagi. Ngerti ya? Nah, terus kalau hot water biasa, itu juga resikonya ada kontaminasi oleh bakteri termofilik. Tadi aku sudah bilang, bakteri termofilik itu adalah bakteri yang tahan pada suhu tinggi. Nah, terus cuma mau kasih air yang mana suhunya 100 derajat, ya dia nggak mati lah. Dia akan tetap bisa mengkontaminasi. Ya. Nah, itu tadi aku ngomong terkait positifnya blansir sama negatifnya sedikit. Nah, tapi negatifnya tak jelaskan lagi. Satu, banyak zat gizi yang mana dia sensitif terhadap panas. Misal nutrisi-nutrisi itu sensitif gitu kan, amino acid atau asam amino itu juga sensitif terhadap panas gitu kan. Jadi kalau umpama kamu panas noy kenemenen, otomatis enzim-enzim yang dibutuhkan ini akan terdenaturasi bersamaan dengan enzim jelek yang terdenaturasi. Gitu ya. Nah, sehingga gizinya akan jadi lebih kurang. Terus yang kedua, jumlah bakteri yang termodurik. Termodurik itu adalah tahan pada suhu tinggi, itu enggak bisa dikurangi. Karena apa? Ya wes mentok-mentokmu kan suhumu blansir kan cuma 70 sampai 100. Nah, padahal kalau bakteri termodurik itu bisa sampai suhunya 140, 180, lah mau genjot sama suhu 100 ya gak ngefek, gitu kan? Nah, terus berat bahannya itu juga bisa menyusut.
Kenapa kok bisa menyusut? Tadi sudah tak jelasin. Kalau habis panas gitu kan, habis diblansir, otomatis cepat-cepat dimasukkan di air dingin, benar? Nah, pada saat proses pemindahan itu dari panas ini ke air dingin, otomatis jaringan-jaringan yang ada di sel permukaan sel-selnya si tanaman itu akan mengkerut, gitu kan, akan masuk ke dalam. Sehingga karena dia mengkeret, ada penyusutan berat bahan. Kenapa? Karena yuk airnya beberapa memang sudah keluar gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya adalah terjadi perubahan warna bahan, otomatis lah ya kalau warna bahan nih. Nah, terus negatifnya yang lain adalah baik itu mineral, vitamin, komponen-komponen yang larut dalam air itu bisa hilang selama proses blansir. Nah, biasanya kita kalau mau pakai blansir itu dihitung, gitu kan? Dikombinasi waktu sama temperaturnya. Katakan kamu mau pakai suhu 70, kamu butuh waktu 5 menit. Nah, suhu 80 kalau mau naikkan suhunya, belum tentu dia butuh 5 menit. Mungkin kalau mau naikkan suhunya dari 70 ke 80, dia cuma butuh waktu 1 menit. Nah, gitu ya. Jadi mesti cocokkan dulu antara waktunya sama temperaturnya. Jadi enzimnya yang mau diinaktivasi itu bisa tercapai, gitu kan. Jangan sampai kamu cuman, oh ya wes syukur tak blansir, gitu kan. Suhunya 60 aja nggak apa-apa, waktunya ya 2 detik aja. Nah, itu sebenarnya kadang belum tercapai inaktivasi enzimnya. Ya, jadi percuma kalau kamu memblansir terlalu sedikit banget waktunya. Oke, nah karena dengan pertimbangan inaktivasi enzim ini, gitu kan, kita bisa menyebabkan makanan jadi nggak terlalu lunak, gitu kan. Dan kita juga nggak kehilangan flavornya. Nah, kalau kehilangan vitaminnya itu bisa macam-macam. Kehilangan vitamin itu bisa dari tingkat kematangan sama jenis makanannya, terus cara mempersiapkan makanannya itu sendiri, terus diperbandingkan antara luas permukaan dan volume dari potongan makanan ini, itu kan volumenya beda-beda. Nah, metode blansirnya ya apa, waktunya ya apa, suhunya ya apa, ini satu kesatuan ya. Jadi baik itu metode, waktu, temperatur itu satu kesatuan. Jadi kalau kamu mau cepat ya pakai yang steam, yang continue gitu kan. Tapi kalau mau situ-situ ya pakai yang batch gitu. Tergantung ya. Itu nanti disepakati sendiri bagaimana kamu mau pakai metode yang mana, mau pakai waktu berapa, suhunya biro. Itu satu paket ya. Terus metode pendinginannya. Jadi setelah dipanaskan, tadi kan aku bilang setelah dipanaskan terus didinginkan gitu kan. Nah, cara dinginkannya yaitu berpengaruh gitu kan. Pendinginan itu bisa macam-macam. Bisa didehidrasi atau dihilangkan airnya gitu kan. Bisa juga dipakai freeze dryer. Jadi dikeringkan tapi keringnya ini pakai dingin gitu kan. Jadi di freeze dryer. Nah, itu berpengaruh gitu ya pendinginannya. Terus perbandingan antara airnya sama bahan pangannya itu juga berpengaruh. Seperti yang tadi tak bilang, berpengaruh ke nilai AW-nya. Oke, nah terus kita selama proses blansir itu kita juga bisa kehilangan asam askorbat. Yang mana asam askorbat ini sering dipakai sebagai indikator mutu makanan. Asam askorbat itu apa sih? Halo? Hah? Vitamin C tuh. Ya, vitamin C. Jadi pada saat kalian terlalu lama melakukan proses blansir, vitaminnya bisa hilang gitu. Bukan bisa hilang, vitaminnya bisa rusak. Nah, jadi waktu sama temperatur blansir itu dipengaruhi oleh pigmen sesuai nilai D. Nah, nilai D itu apa? Nanti tak terangkat selanjutnya ya, dikip dulu. Nah, dengan proses blansir yang tepat, dipastikan hampir nggak ada perubahan, baik itu flavor maupun aroma. Nah, untuk pembekuan atau pengeringan, kita bisa cegah dengan biar teksturnya itu nggak lunak-lunak banget gitu kan. Kita bisa cegah dengan cara menambahkan CaCl2 ke dalam airnya untuk proses blansir. Nah, oke, blansirnya sampai sini. Ada pertanyaan atau enggak terkait blansir? Oke, mau mastiin aja sih. Kalau blansir pakai uap itu berarti suhunya pasti lebih tinggi dari yang pakai air tuh ya? Yes. Oke, thank you. Jadi gini,
Uap itu kan kamu belajar di termo itu kan ada steam table, ya kan? Jadi misal uap itu tekanan itu kan berbanding sama suhu gitu kan. Misalnya, oh tekanannya 4,5 bar gitu. Suhu sistemnya berapa? Berarti 4,5 harusnya suhu steamnya 148 sekitaran segitu. Ya wes tidak apa-apa. Oh berarti pakai tekanan segitu. Tapi kalau kamu mau suhunya lebih panas lagi yang dipertukarkan, yo tekanannya ditambah. Nah, ngatur perubahan bentuk untuk jadi steam itu diatur di boiler. Jadi boilermu itu menentukan peranan penting. Kamu mau menghasilkan steam suhu berapa? Ya, jangan. Jadi gini, boiler itu bisa dipakai untuk menghasilkan satu jenis steam. Jadi misal nih, kamu mau pakai steam yang beda-beda industrimu ya. Satunya mau pakai suhu 148, satunya mau pakai suhu 256 misalnya. Nah, ya apa caranya kamu mensiasati boilermu? Coba dijawab. Kan boilernya tadi tak bilang dia menghasilkan satu steam. Nah, umpama aku punya 2 steam yang suhunya beda. Suhu 256 sama 148 misalnya ya. Nah, berarti boilernya ada 2 kan harusnya. Satu menghasilkan steam A, satu menghasilkan steam B. Nah, kalau nggak mau kayak gitu, ya apa caranya? Coba pikirkan. Bikin satu aja boiler aja, tapi yang kuat untuk bikin tekanan yang lebih tinggi suhunya itu. Benar ya. Jadi kita tentukan dulu. Suhumu mau berapa? Tekanannya mau berapa? Katakan yang lebih tinggi itu yang 4,5 bar, suhunya 148. Oke. Nah, itu yang dijadikan patokan atas. Kita membuat boilernya membuat steam dengan steam yang paling tinggi ini. Jadi dia harus menghasilkan 4,5 bar misalnya, terus 148 suhunya. Nah, kalau kamu mau kecilkan gitu kan, oh misal tadi suhunya 226 ya, yang aku bilang 226 atau 256. Ya wes, bikin steam pada suhu itu. Selebihnya ya apa cara yang ngurangi gitu kan. Nah, padahal sing satu cuma butuh 148. Lah mbok kei steam 200 lebih kayak opo gitu kan. Tetap bisa ada gunanya gitu kan. Di mana pada saat itu kita pakai valve. Jadi kita pakai reducing valve. Untuk apa? Untuk mengurangi tekanan sama suhunya si steamnya yang dihasilkan itu. Ngerti ya? Jadi nanti kalau TA, karena kan kalian ini sudah semester mau mengarah ke sana gitu kan. Terus kalau steammu beda-beda, nggak usah khawatir. Ojo terus bikinmu, oh iya karena steamnya 3 macam, kita pakainya boilernya 3. Sak cadangannya 3, masing-masing cadangannya situ lah ono rusake. Berarti boilermu 6, gitu kan? Boiler 6 itu biayanya gede. Karena boiler itu biayanya besar gitu kan. Caranya ya apa? Ya wes tak tembak pakai steam paling tinggi suhu piro, habis itu direduce tekanan sama suhunya. Sehingga kita akan tetap bisa dapat 3 steam yang berbeda, cuma dengan satu boiler. Satu boiler plus cadangan situ. Kan lumayan ngirit 4 boiler gitu kan. Boiler itu mahal soalnya. Oke, itu sampai belajar. Halo, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tak lanjutkan pasteurisasi loh. Oke, tak anggap nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau umpama butuh nanya, boleh aku diinterupsi ya. Nah, pasteurisasi ini mungkin yang lebih sering terdengar di kalian gitu kan. Lebih sering terdengarnya di mana? Karena susu itu pakai pasteurisasi gitu kan. Sekarang pakai sterilisasi bisa. Contohnya apa? Susu Bear Brand, susu Diamond enggak sih? Diamond pasteurisasi. Bear Brand, UHT itu dengan proses sterilisasi. Nah, kalau pasteurisasi ini apa gitu kan? Pasteurisasi itu adalah proses pemanasan yang suhunya relatif cukup rendah. Biasanya dilakukan suhunya di bawah 100, maksimal biasanya cuma 70 lah. Nah, produk yang telah dipasteurisasi tetap harus dibantu dengan teknik pengawetan lain, misalnya pendinginan. Kalau memang kamu mau bikin DE lebih awet, gitu kan? Makanya kenapa kalau di supermarket, oh susu, yogurt, Yakult,
semuanya ditaruh di yang bagian dingin itu, yang ada coldnya itu. Nah, kenapa? Karena ya biar membantu di pengawetannya. Dalam artian pasteurisasi itu cuma menambah shelf life sedikit. Misal, kalau susu nggak mau pasteurisasi, kamu beli pagi, mau minum sore, wis rusak. Tapi kalau mau pasteurisasi, dia bisa tahan kurang lebih 2-3 hari maksimal. Karena dia tujuannya adalah untuk membunuh bakteri patogen, bakteri yang berbahaya, gitu kan? Tapi tidak membunuh semua bakteri atau mikroorganisme yang ada di susunya itu. Sehingga beda sama sterilisasi. Kalau pasteurisasi itu cuma membunuh mikroorganisme bawaan yang patogen. Nah, terus kenapa kok produk yang telah dipasteurisasi tetap harus dibantu dengan teknik pendinginan? Karena dia fungsinya cuma mematikan sementara. Sehingga kalau nanti sudah jalan 2 hari, 3 hari, nah si mikroorganisme itu bisa tumbuh lagi, gitu kan? Makanya kita mesti hati-hati. Jadi habis dipasteurisasi jangan cuma itu, tapi ini dilengkapi dengan pendinginan. Kenapa kok pendinginan gitu kan? Karena laju reproduksi mikroorganisme atau laju pembelahan diri mikroorganisme itu biasanya enggak terlalu berjalan kalau suhunya rendah. Ya. Jadi makanya kenapa perlu dilakukan penambahan pendinginan. Nah, tujuannya pasteurisasi ini adalah mengurangi mikroorganisme pembusuk atau patogen. Nah, jadi lebih punya daya awet beberapa hari. Tapi nggak sampai beberapa bulan banget. Yang beberapa bulan banget itu biasanya produk sari buah kayak gitu ya. Nah, terus fungsinya pasteurisasi itu ada 2 macam. Kalau untuk makanan asamnya rendah, jadi pH-nya di atas 4,5 gitu kan. Misalnya susu gitu ya. Ini pasteurisasi ini digunakan untuk meminimalkan ancaman kesehatan. Jadi kita tujuannya memang mau membunuh mikroorganisme patogen. Nah, kalau mikroorganisme patogennya sudah nggak ada, otomatis daya simpannya akan nambah beberapa hari, gitu kan? Karena nggak ada yang ngerusak. Nah, tapi untuk makanan dengan tingkat asam tinggi, jadi pH-nya kurang dari 4,5, misalnya buah dalam botol gitu ya. Nah, dia digunakan untuk memperpanjang daya simpannya hingga beberapa bulan. Caranya, ya wis dia membinasakan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Baik itu jamur, yeast, ataupun bakteri. Nah, plus sekaligus dia menginaktivasi enzimnya. Sehingga tidak ada kemungkinan rusak karena enzimnya mengakibatkan bercak-bercak merah sehingga nilainya turun gitu. Nah, kalau di pasteurisasi enggak. Nah, biasanya kita mesti mikir, lek tak pasteurisasi rusak enggak ya? Mutuwe apa ya? Terkait minerale, terkait vitaminnya. Nah, itu rusak enggak sing ada di susu. Nah, kalau umpama rusak ya ngapain tak pasteurisasi? Wong aku minum susu butuh minum minerale bukan ampase, gitu ya. Nah, jadi mesti dipasteurisasi. Cuman orang kadang ya mikir-mikir gitu kan. Nah, cuman tujuan utamanya memang cuman membunuh mikroorganisme patogen atau yang menyebabkan penyakit dan menginaktivasi enzim-enzim yang dapat merusak mutunya. Misalnya kalau di sari buah itu ada enzim-enzim tertentu bawaan dari buahnya, yang mana tadi misalnya kalau tak sebutkan tadi, apel, gitu kan, enzimnya menyebabkan bercak-bercak merah, ya sama. Kalau di sari buah aja kayak gitu, ya. Nah, terus biasanya yang mikroorganisme yang menyebabkan kebusukan, gitu kan, adalah mikroorganisme yang sensitif terhadap panas. Jadi misalnya kamir atau pagi. Yeast itu lebih rentan ya, kalau bakteri enggak terlalu. Nah, biasanya kalau sudah, kamu mau pakai pasteurisasi gitu ya. Nah, terus sisanya dilanjutkan apa? Nah, dilanjutkan sisa mikroorganisme mau dikendalikan atau diawetkan dengan cara apa? Jadi misal pasteurisasi dikombin sama pendinginan. Nah, terus dikemas rapat, ditambah gula kayak gitu, itu sudah termasuk proses pengawetan. Jadi kita nggak bisa cuma pasteurisasi itu berhenti terus itu akan aman selama berbulan-bulan. Enggak. Gitu kan? Karena pasteurisasi itu tidak membunuh mikroorganisme yang bawaan, tapi dia membunuh mikroorganisme yang patogen. Ya. Bedanya di situ sama sterilisasi. Nah,
Selain untuk memusnahkan sel-sel vegetatif dari mikroba patogen, pasteurisasi ini juga sebagai pembentuk toksik gitu kan. Jadi kita mau menghindarkan sel-sel atau mikroorganisme yang bisa membentuk toksik atau membentuk racun atau melakukan proses pembusukan ya. Jadi kita mau memusnahkan yang buruk-buruk kayak gitu. Tapi yang baik, mikroorganisme yang baik itu tetap ada. Nah, contoh yang spora gitu kan. Kalau ada mikroorganisme yang bisa menghasilkan spora itu lebih susah. Lebih susahnya kenapa? Karena dia dipasteurisasi 3 kali belum mati. Gitu ya. Dia harus disterilkan berulang-ulang kali. Misalnya 3 kali baru mikroorganisme itu enggak ada. Gitu ya. Jadi memang ada mikroorganisme tertentu yang susah gitu kan cara memusnahkannya. Khususnya yang punya spora. Kalian aku pernah ajari pakai ngecek endospora enggak ya waktu praktikum? Halo? Itu sih. Enggak. Oh, kalian praktikumnya online ya? Apa ini? Yang mana? Mikropang kah? Oh enggak, Online ya? mikropangnya offline kok. Oh, masih offline ya? Masih menangi ya? Iya, masih ngitungin jumlah koloni, tenang. Oh, ya wes kayak gitu. Oh, berarti angkatan bawahnya kalian ya yang enggak zaman sakno ya. Nah, ini adalah tabel gunanya pasteurisasi untuk berbagai bahan pangan gitu kan. Plus dengan contoh proses kondisinya. Jadi misalnya jus buah, pH-nya kan rendah, pH-nya kurang dari 4,5. Gitu kan, tujuan utamanya dia mau menginaktivasikan si enzimnya. Baik itu pektinetrase maupun poligalakturonase. Caranya dia mau dengan cara mendestruksi si mikroorganisme yang dapat menyebabkan spoilage atau menyebabkan kerusakan. Nah, prosesnya ya apa? Dia panaskan pada suhu 65 derajat Celcius untuk 30 menit. Atau kalau kita mau naikkan suhunya dari 65 jadi 77, dia cuma butuh waktu 1 menit. Tapi kalau mau naikkan suhunya lagi sampai 88, dia butuh waktu cuma 15 detik. Nah, kenapa kok ini berubah-ubah gitu kan? Karena ya suhunya ini mengikuti berapa lama waktu pasteurisasinya. Tadi kan aku sudah bilang, kalau kamu mau membunuh mikroorganisme tertentu, kamu mesti janjian gitu kan, mesti kombinasi antara waktu sama suhu yang digunakan ya. Karena itu berpengaruh. Kalau kelamaan ya nanti percuma, rusak juga. Nah, kalau pH-nya di atas 4,5 misalnya susu gitu kan. Oh, dia memang tujuannya untuk mendestruksi mikroorganisme patogen gitu kan, yang menyebabkan kerusakan pada susunya itu. Nah, dia dipanaskan suhu 63 30 menit atau 71,5 cukup 15 menit. 15 detik gitu ya. Nah, biasanya ini yang terjadi di industri susu gitu kan. Biasanya prosesnya ini kan sebentar banget toh, 15 second. Kamu buka masuk iku wis piro second. Ya kan? Sehingga dilakukan yang namanya pasteurisasi dengan menggunakan PHE atau plate heat exchanger. Ya, karena bentuknya plate. Misal nih buku-buku ya. Nah, bentuknya kayak gini lah ya. Nah, sehingga ini ada plate ditumpuk-tumpuk dijejer bareng gitu kan. Nah, sehingga luas permukaannya lebih gede. Jadi kalau misalnya laju susumu ini banyak gitu kan, lajunya besar. Kamu mau mempasteurisasi, ya wes tinggal ditambah ya plate. Nah, misal besok-besok kuantitinya berkurang permintaannya. Cuman separuh, ya wis, ini bisa diambil. Ya, karena dia bentuknya compact kalau PHE itu, plate heat exchanger. Nah, dia proses pemanasannya ya sepanjang plate-nya itu. Jadi plate-nya itu panas, terus dia waktu ngalir di situ langsung otomatis manaskan gitu loh. Makanya dia cuma butuh waktu sebentar gitu kan, 15 second. Biasanya yang dipakai di industri itu. Nah, terus kalau telur atau es krim lah tujuannya apa? Ya sama, mendestruksi mikroorganisme patogen gitu kan. Nah, cuman beda sedikit. Jadi kalau telur cair itu dia cuma butuh suhu
64,5 itu cuma butuh 2 menit setengah. Kenapa kok butuhnya sedikit gitu kan? Karena balik lagi, telur ini banyak mengandung protein. Kalau kamu telur mengandung protein, terus mbok lama-lama rusak protein ini, ya. Makanya kenapa dia cukup 2,5 menit. Sedangkan kalau diturunkan suhunya sampai 60 derajat, dia butuh waktu 3,5 menit, ya. Tergantung itu. Tapi beda halnya dengan es krim. Es krim ini dia juga mendestruksi mikroorganisme patogen, gitu kan? Tapi karena dia enggak mengandung banyak protein, otomatis waktunya lebih panjang nggak masalah, gitu kan? Jadi misal suhunya 65 derajat, dia butuh waktu 30 menit. Tapi kalau 71 derajat, dia butuh waktu 10 menit. Kalau 80 dinaikkan lagi, dia baru butuh 15 second. Nah, pengaturan ini itu yang harus kalian pikirkan nanti kalau kalian mau jadi engineering. Dalam artian, kamu ditugaskan untuk mempasteurisasi atau menghilangkan mikroorganisme patogen. Tapi gizinya nggak boleh rusak. Paling gampangnya, contohnya adalah kamu disuruh goreng telur, tapi telurnya nggak boleh gosong. Kenapa kok nggak boleh gosong? Karena kalau gosong sebenarnya kamu sudah makan ampasnya. Karena proteinnya sudah rusak, makanya bisa keluar gosong-gosongnya mau. Ya, sama halnya di sini. Makanya kenapa telur cair nggak boleh lama-lama. Tapi kalau es krim nggak apa-apa, ya bisa sampai 30 menitan. Nah, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi proses pasteurisasi gitu kan? Yang pertama sama kayak tadi, jenis produk pangannya, gitu kan? Terus yang kedua adalah pH-nya. Gitu. Jadi kalau pH-nya yang tadi di atas 4,5, tingkat keasamannya rendah, tujuannya adalah mendestruksi mikroorganisme patogen. Tapi kalau kurang dari 4,5, tujuannya mendestruksi mikroorganisme pembusuk plus enzim sekalian. Ya. Nah, panas yang dibutuhkan itu bisa dihitung dengan cara ini, ya. Sama kayak biasanya kita mesti naikkan dulu temperatur cairannya. Nah, habis dinaikkan temperatur cairannya, otomatis Q itu kan sama dengan MCP delta T, toh. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh, panas yang dibutuhkan untuk proses pasteurisasi ini berapa? Tergantung dari laju masa bahan bakunya juga, ya. Nah, waktunya ini nanti tak jelaskan lebih lanjut minggu depan gitu kan. Nah, waktunya untuk kebutuhan panasnya itu kita bisa ditentukan dari nilai D. Ya, nilai D dari enzim atau dari mikroorganisme yang paling tahan panas yang ada di dalam bahan pangannya. Nah, rasa, vitamin sama rasa, warna itu juga bisa dikarakterisasi dari nilai D. Nah, nilai D itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, nilai D atau decimal reduction time itu adalah waktu dalam menit yang mana dia akan dipakai untuk berapa banyak waktu yang dipakai dalam menitnya untuk menurunkan jumlah mikroorganisme awal untuk jadi cuman 1/10-nya. Yang mikropang kapan hari sudah tak ajari ini kan? Halo? Nah, kayak ingat-ingat dikit. Ingat-ingat dikit. Ingat-ingat dikit apa lupa semua? Ya itu SC. At least paling nggak pernah tahu istilah decimal reduction time lah ya. Meskipun istilahnya lupa gitu kan, pengertiannya lupa, pokoknya tahu kepanjangannya lah ya. Ini tak ajari lagi nanti minggu depan buat lebih jelasnya ya. Nah, karena didasarkan dari nilai D, otomatis pasteurisasi susu itu juga didasarkan dari nilai D. Kita tadi lihat nilai D dari mana? Dari enzim atau dari mikroorganisme yang paling tahan panas. Nah, di susu itu mikroorganisme yang paling tahan panas itu adalah Clostridium burnetii. Nah, otomatis kita mesti pakai itu sebagai patokan, gitu kan? Berapa lama proses pasteurisasinya. Nah, terus kalau dari enzimnya kita bisa ukur dari enzim alkalin fosfatase karena nilai D-nya sama dengan patogen yang resisten, ya. Jadi ini bisa dipakai, gitu kan? Pasteurisasinya butuh berapa banyak siklus gitu kan. Kalau 60 siklus ya wes dikalikan 60 nanti. Nah, sedangkan kalau telur cair dia diidentifikasi bakteri yang paling tahan panasnya itu adalah bakteri S. Stauffenberg. Kalau enzimnya bisa diukur dari aktivitas enzim amilase.
Amilasa tahu? Halo? Tahu, Tahu. Ci. Oke. Nah, bisa diukur dari situ, ya. Itu contohnya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat dari nilai pasteurisasinya. Waktu pasteurisasinya atau F0, ya. Jadi F0 ini adalah nilai proses atau waktu dalam menit pada suhu tertentu yang akan memberikan efek yang sama pada suhu 150 derajat Fahrenheit. Jadi gini, katakan kamu mau pakai suhunya 120, ya kan? Kalau suhu 150 derajat Fahrenheit, dia butuh waktunya katakan 5 detik. Nah, kalau mau turunkan suhunya sampai 120 katakan, kamu butuh waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan tingkat kematian yang sama? Ya, jadi misal kita mau bunuh 90% dari bakterinya yang ada di bahan makan A. 90% ini kita bisa bunuh kalau suhunya 150 derajat Fahrenheit 5 second misalnya. Nah, kalau aku cuma mampu suhunya tak bikin 120, aku butuh berapa lama untuk menghasilkan tingkat kematian yang sama? Itu F0, ya. F0 rumusnya ini tadi. Ini ya. Jadi F0 adalah T dikalikan 10 pangkat T besar, jadi suhunya dikurangi 65,6 karena suhunya itu kan kita asumsikan dalam Celcius. Nah, 150 derajat Fahrenheit ini adalah setara dengan 65,6 derajat Celcius. Karena itu mesti dikurangkan gitu kan, karena kita mau menghasilkan efek yang sama dengan 150 derajat Fahrenheit. Dibagikan Z-nya. Z itu apa? Nah, balik lagi di bawahnya. Z itu adalah rentang kenaikan suhu yang akan meningkatkan laju kematian mikroorganisme. Ya, rentangnya. Gitu. Misalnya rentangnya 10 derajatan, ya wis itu Z-nya, gitu ya. Nah, nilai F0 didapat dari situ. Nanti kita latihan soal biar lebih ngerti ya. Sekarang tak terangin dulu. Nah, kondisi pasteurisasi ini juga bisa dioptimalkan untuk ketahanan nutrisi dan mutunya bila kita menggunakan proses yang namanya HTST. HTST itu adalah High Temperature Short Time, gitu kan? Di mana kita menggunakan proses yang mana dia prosesnya suhunya tinggi tapi waktunya rendah, waktunya singkat, gitu ya. Misalnya, kita pakai suhunya 73, waktunya cuma 15 detik. Nah, kan waktunya singkat, gitu. Atau kita mau pakai flash pasteurization. Kalau flash ini ya berarti benar-benar kilat gitu kan, flash gitu. Jadi suhunya kita bisa pakai suhu kurang lebih 85 derajat Celcius, kita cuma butuh waktu 2 sampai 3 detik. Kebayang ya, makanya namanya flash gitu ya. Nah, tapi bisa juga ada yang pakai LTLT. LTLT itu apa? Low temperature longer time, gitu kan? Jadi sudah suhunya rendah, waktunya lama, gitu kan? Nah, biasanya kalau kita proses pakai LTLT, seiring berjalannya waktu, lamanya waktu ini, kehilangan vitaminnya lebih banyak daripada kalau cuma dikontakkan secara cepat pada waktu yang singkat, ya. Jadi makanya kita seringnya nggak pakai yang LTLT. Nah, kondisi yang HTST ini, HTST. Nah, biasanya bisa digunakan untuk susu. Kalau kita pakai suhu 88, cuma butuh 1 detik. Tapi kalau mau naikkan sampai suhu 94, kamu cuma butuh 0,1 detik. Aku juga nggak ngerti ya apa cara ngitung 0,1 detik. Ya, kalau di industri mereka bisa punya itunya. Padahal aku ngomong gini, tok wis 1 detik gitu kan. Ya. Jadi biasanya yang paling sering dipakai itu yang ini, 88 ini. Tapi ada juga yang pakai 100. Nah, sedangkan yang LTLT itu biasanya kalau kita manasi susu di rumah. Manasi susu di rumah karena kita nggak punya alatnya kan. Nah, kita juga takut kalau susunya rusak gitu kan. Otomatis kita pakai yang waktunya lama. Biasanya kita panasi 30 menit. Tapi suhunya cuman ya 50, 60 kayak gitu toh. Oke. Nah, jadi kalau yang pasteurisasi yang tipenya LTLT ini, dia biasanya sistemnya batch. Sama kayak kita manasi susu di rumah lah ya, pakai sistem batch.
Jadi biasanya suhunya kurang lebih 60-an, waktunya 30 menit. Nah, sedangkan kalau yang tadi, kalau yang HTST maupun yang flash itu pasti continue, gitu kan? Jadi bisa dicapai dengan menggunakan plate heat exchanger, di mana terdapat beberapa pola aliran yang bisa digunakan. Jadi plate heat exchanger itu yang namanya plate itu lempengan besi gitulah. Ya, belum mesti besi sih. Lempengannya bisa aluminium foil. Nah, ada jenis geret-geretannya. Jadi ada polanya. Kamu mau polanya yang kayak gini, segitiga, atau polanya bergerigi, atau polanya lancip-lancip gini. Nah, itu berpengaruh, gitu kan? Kenapa kok berpengaruh? Karena itu menentukan efisiensi dari proses pemanasannya. Ya, nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut, bisa belajar tentang PHE, gitu kan? Nah, itu ada pola-polanya. Kamu beli di perusahaan A sama beli di perusahaan B, polanya beda. Ya, tergantung kamu mau efisiensinya seberapa, gitu kan? Nah, selain itu, untuk pemanasnya kita bisa pakai pemanasnya bisa uap panas, bisa air panas. Jadi satu bagian itu yang mengalir susunya, satu bagian pemanasnya. Ya, perpindahan panasnya lewat konduksi sepanjang tebalnya plate-nya itu. Oke. Nah, metode ini yang continue ini lebih menguntungkan dibandingkan metode batch. Kenapa? Karena dia menghemat waktu plus menghemat energi. Jadi dipanaskan langsung get cepet tapi waktunya singkat, gitu kan? Jadinya kamu nggak buang waktu di sini dan nggak buang energi. Kita kuliah sampai jam berapa, Nak? 5.35. 5.35. Oh ya, Cik Suwi lah. Oke, nah terus HTST ini yang paling sering digunakan gitu kan, kayak yang tadi Kak bilang. Jadi temperaturnya enggak boleh kurang dari 71 derajat. Biasanya pakai 71-an lah. Nah, karena suhunya segitu, otomatis waktunya enggak sampai 15 detik. Ya, jadi karena prosesnya continue, dia ada holding tube. Holding tube itu kayak tangki akumulator yang bentuknya cup. Itu yang nanti akan mengalirkan susunya itu ke dalam PHE-nya. Nah, biasanya itu ada panjang sama diameternya tertentu. Gitu kan? Jadi, paling sedikit tabungnya itu nanti lewat di situ berapa lama. Itu namanya holding tube. Nah, yang harus diperhatikan gitu kan, yang pertama itu holding time-nya. Jadi pola alirannya kamu mau aliran yang ya apa gitu kan. Terus panjang tube-nya berapa? Karena itu nanti bisa menentukan bilangan Reynolds yang digunakan untuk memprediksi pola aliran di dalam pipanya. Terus pressure diferensialnya berapa? Jadi susu yang telah dipasteurisasi itu harus dijaga tekanannya. Nggak boleh lebih rendah. Kenapa? Karena kalau dia yang setelahnya itu, gitu kan, yang setelah dipasteurisasi itu nggak boleh lebih rendah dari susu yang baru masuk. Jadi harus sedikit lebih tinggi daripada susu yang baru masuk, sehingga tidak terjadi kontaminasi. Kenapa kok bisa gitu? Dalam artian karena tekanannya ini lebih gede gitu kan, sehingga susunya nggak bisa balik lagi ke belakang, atau susu yang dari belakang nggak bisa kesedot ke depan, sehingga susu yang belum disterilkan tidak akan bisa mengkontaminasi susu yang sudah disterilkan. Gampangannya gitu. Nah, terus selain tadi adalah flash gitu kan, bisa dengan cara ultra pasteurisasi. Jadi ini juga memperpanjang daya simpan susunya. Dipanaskan sekitar 2-4 detik, terus habis itu langsung didinginkan. Jadi dia pakai sistem shock gitu kan. Dipanaskan tinggi, langsung didinginkan. Nah, itu namanya ultra pasteurisasi. Nah, kalau UHT ini yang paling sering dipakai, yang paling sering diminum kita kalau yang pakai kemasan gitu kan. Nah, kalau UHT itu prosesnya produknya dipanaskan melewati titik didihnya di bawah tekanannya untuk waktu di bawah 1 detik. Nah, biasanya kalau yang UHT ini sudah tidak perlu lagi disimpan di lemari es. Makanya kalau susu UHT yang di supermarket itu ya wis dibiarno biasa gitu kan. Tapi kalau susu pasteurisasi mesti di bagian yang dingin-dingin itu. Kenapa? Karena ya wis dia nggak perlu disimpan di lemari es karena mikroorganismenya sudah nggak ada. Nah, kelebihannya adalah pengemasannya lebih murah. Terus produktivitasnya juga lebih tinggi dan efisien dalam pemakaian energi karena cuma sebentar kok. Tapi kekurangannya kamu mesti pakai biaya yang tinggi.
biaya tinggi itu di instalasi awalnya, ya. Jadi capital cost-nya itu gede karena kamu mesti supply dengan alat-alat yang canggih. Terus pabrikmu lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah personilnya, karena alatnya lebih canggih, otomatis personilnya harus butuh yang bisa menguasai alatnya. Ya, sehingga karena kamu butuh personil yang punya keterampilan tinggi, otomatis salary-nya juga lebih tinggi. Ngerti ya? Nah, perubahannya terjadi pada susu. Kalau kamu melakukan proses pasteurisasi, itu tetap ada perubahan, gitu kan? Nah, kalau yang pasteurisasi biasa, itu biasanya albuminnya mengendap sekitar 5-10%. Albumin itu jenis protein ya. Nah, terus kandungan kalsium sama fosfat itu terendapkan sekitar 5%. Protein sama enzimnya mulai terpengaruh ya. Kalau temperaturnya lebih tinggi ya protein sama enzim lebih tinggi dari 60-an ya yang terdegradasi lebih tinggi terdenaturasinya. Kalau laktosnya nggak terpengaruh tapi vitaminnya terpengaruh. Baik itu vitamin A, vitamin B, vitamin C itu berpengaruh. Tapi kalau D sama E enggak ya. Nah, itu kalau pakai proses pasteurisasi yang biasa. Tapi kalau pakai proses UHT beda lagi gitu kan. Kalau UHT dia yang terdegradasi atau terdenaturasi lebih banyak. Makanya kenapa kalau kamu susu UHT atau susu yang steril itu sebenarnya mesti ada bau gosong-gosongnya. Oke, sampai pasteurisasi ada pertanyaan apa enggak? Enggak. Kalau enggak tak lanjutin sterilisasi. Nggak ada sih. Enggak ada ya, gampang kan? Nah, untuk sterilisasi. Jadi sterilisasi, kalau kita ngomong sterilisasi, itu sebenarnya istilahnya ada dua macam. Ada sterilisasi absolut, ada sterilisasi komersial. Absolut itu adalah suatu kondisi yang benar-benar bebas dari mikroorganisme. Situk pun nggak ono. Ya. Nah, tapi untuk produk pangan itu akan sulit dicapai karena produk pangannya sendiri itu punya mikroorganisme bawaan yang mana kita kadang nggak bisa matikan, gitu kan? Karena kalau dimatikan, yo percuma gitu. Contoh paling gampang, yogurt. Yogurt itu punya mikroorganisme bawaan, punya, gitu kan? Karena dia diproduksi dari susu yang difermentasi, gitu kan? Sehingga punya mikroorganisme bawaan. Nah, kalau ini mbok sterilkan, mati kabeh, yo nggak guna, gitu kan? Yogurtnya. Karena mikroorganismenya itu yang sebenarnya juga berfungsi untuk membantu memperlancar pencernaan. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, sehingga sterilisasi itu kita batasi dari sterilisasi absolut sama komersial. Nah, kalau yang komersial itu adalah suatu kondisi yang diperoleh dari pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi pada periode waktu yang cukup lama. Sehingga diasumsikan nggak ada mikroorganisme yang hidup. Ya, diasumsikan. Tapi nggak total mati kabeh. Nah, jadi sebenarnya pengertian ini menunjukkan bahwa bahan pangan itu juga yang baik yang mengalami sterilisasi gitu kan, masih memungkinkan mengandung spora bakteri. Tapi yang enggak patogen. Yang patogen diasumsikan mati kabeh. Ya. Nah, sehingga karena dia masih punya spora, otomatis spora ini bersifat dorman atau dalam kondisi tidak aktif sehingga keberadaannya tidak akan membahayakan kalau produk tersebut disimpan pada kondisi normal ya. Itu sterilisasi komersial. Nah, sterilisasi komersial ini diasumsikan lagi gitu kan adalah kondisi bebas dari mikroorganisme yang dapat berkembang biak dalam makanan pada kondisi atau penyimpanan normal tanpa bantuan pendingin ya. Jadi diasumsikan kalau mikroorganismenya kalau makanan A tak simpen dalam nggak perlu disimpan di kulkas, mikroorganismenya nggak berkembang ya wes itu namanya wes steril. Nah, biasanya pada produk sterilisasi komersial yang berasam rendah itu terdapat risiko keamanan pangan yang cukup tinggi gitu kan. Nah, sedangkan kalau kondisi penyimpanannya normal tanpa pendinginan, yang kondisi bahan pangan yang berasam rendah itu belum mencapai kecukupan proses steril komersial itu nanti bisa berpotensi ditumbuhi mikroorganisme. Ya. Nah, spora yang ada di dalam makanan juga bisa tumbuh lagi sehingga menyebabkan kebusukan.
Sehingga kita mesti mengantisipasi dengan cara menggunakan suhu tinggi pada proses sterilisasi produk pangannya. Ya, tapi ini kalau kita jadi kayak buah simalakama, kamu mau pakai suhu tinggi, dia lebih steril. Tapi di sisi yang lain, kalau kamu pakai suhu tinggi, otomatis nilai gizinya yang rusak juga lebih banyak. Plus organoleptiknya itu juga lebih berkurang, kan? Jadi secara mutu dia nggak terlalu bagus. Nanti kalian akan belajar mutu kapan ya? Semester depan ya? Harusnya semester depan. Nah, nanti bisa tanya di situ, ya. Nah, sterilisasi itu step-stepnya kayak gini ya. Jadi yang pertama, bahan pangan harus dipanaskan secara cukup, baik pada suhu yang cukup tinggi maupun waktu yang cukup lama, untuk memastikan bahwa kondisi sterilnya sudah dicapai. Yang kedua, kalau sudah disterilkan, harus dikemas dan ditutup dengan wadah yang kedap udara. Ya, misalnya pakai kaleng, pakai gelas, pakai aluminium foil, pakai pots gitu kan, sehingga nggak ada terjadi rekontaminasi lagi setelah produk itu disterilkan. Nah, kalau sudah, jadi kan tadi bahan panganmu sudah disteril, terus kemasannya juga bisa disterilkan lagi. Nah, jadi nanti proses sterilisasi yang di akhir itu adalah kemasan nih, jadi wadahnya plus bahan pangannya yang ada di dalamnya. Dimasukkan mesin. Nah, mesinnya kayak gini. Nah, ini relnya. Ya Karen ya, ini ya bisa. Ini alat sterilisasi juga. Jadi ini ada rel-relnya. Rel-relnya ini fungsinya untuk mendistribusikan. Jadi mengalirkan si bahan pangan yang sudah dikemas tadi ke dalam tangkinya ini. Nanti itu kalau sudah penuh, tangkinya ditutup, ya loh, terus disterilkan. Jadi sterilisasinya 2 kali, ya. Nah, jadi pada saat seperti itu kita menghindarkan kontaminasi ulang dari kemasannya. Takutnya kemasannya itu masih belum steril, tapi bahanmu sudah steril kan eman-eman, gitu kan? Makanya di double sterilisasi. Nah, kondisi steril ini juga tergantung dari banyak faktor. Misalnya dari nilai pH-nya, jumlah mikroorganisme awalnya itu juga berpengaruh. Terus wadahnya juga berpengaruh. Selain itu, medium pemanas dan kondisi penyimpanan setelah sterilisasi ya berpengaruh. Oke. Nah, biasanya produk pangan yang telah disterilisasi itu dikemas dengan kemasan yang kedap udara untuk mencegah terjadinya kontaminasi ulang, ya. Jadi diasumsikan kenapa kok kita pakai yang kemasan kedap udara? Jadi mikroorganisme yang sifatnya aerob atau yang butuh udara untuk pertumbuhannya itu tidak akan mampu tumbuh pada produk pangan itu, gitu ya. Cuman mesti diperhatikan spora-spora yang sifatnya fakultatif atau obligat anaerob ini yang bisa kemungkinan tumbuh, ya. Jadi misalnya makanan kaleng itu mesti hati-hati. Biasanya prosesnya di situ. Nah, produk pangan itu dikatakan sudah steril komersial bila 1. Produknya sudah mengalami pemanasan lebih dari 100 derajat. 2. Bebas dari mikroorganisme patogen yang membentuk racun. 3. Bebas mikroorganisme dalam kondisi penanganan normal. 4. Awet. Kalau disimpan nggak pakai dimasukkan kulkas. Jadi tanpa refrigerasi wis awet. Nah, lanjutkan ya. Oh, ini sudah tak jelasin tadi. Nah, jadi yang tadi sudah tak jelaskan prosesnya bisa di kaleng konvensional. Jadi produknya dimasukkan kaleng, terus ditutup. Habis gitu kalengnya dipanaskan lagi pakai yang tadi itu alatnya. Terus dikeluarkan, disimpan gitu kan. Atau bisa juga dikemas secara aseptis. Jadi prosesnya di mana produknya sama kemasannya disterilisasi dewe-dewe, terus diisikan jadi bahan pangannya sama wadahnya disterilkan sendiri-sendiri. Kalau sudah bahan pangannya diinjekkan atau dimasukkan ke produk ke kemasannya, terus disegel. Nah, terus langsung disimpan. Itu juga bisa. Ya, jadi ada berbagai macam. Jadi 2 hal yang mesti diperhatikan gitu kan. 2 hal yang mesti diperhatikan untuk menentukan waktu proses sterilisasinya
itu adalah satu, ketahanan terhadap panas dari mikroorganisme atau enzim tertentu yang tahan panas. Tadi kan sudah tak jelasin di awal. Yang kedua, laju penetrasi panasnya ke dalam makanan. Jadi laju penetrasi itu menentukan. Misalnya di kaleng gitu kan, kalengnya kayak gini ya. Nah, pemanasanmu itu dari mana? Dari atas, dari kiri, dari kanan, atau dari bawah, atau seluruhnya itu mempengaruhi. Ya. Oke, tak lanjutkan sampai sini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju penetrasi panas, jadi laju panasnya untuk masuk ke dalam kaleng dan menembus sampai ketemu bahan pangannya itu dipengaruhi dari jenis produknya. Satu, kalau makanan cair gitu kan, dia lebih cepat panas daripada makanan padat. Terus yang kedua, dari ukuran wadahnya. Penetrasi panasnya ke pusat itu lebih cepat dalam kaleng kecil daripada dalam kaleng besar. Yang ketiga, agitasi. Agitasi itu meningkatkan laju penetrasi panas ke dalam makanan yang kental atau semi padat. Jadi kalau proses agitasi itu biasanya bahan pangannya sambil dipanaskan sambil diudek gitu. Itu biasanya untuk yang kental-kental, misalnya sirup, terus selai kayak gitu. Ya. Terus bentuk wadahnya itu juga kalau kaleng yang tinggi sama pakai kaleng yang rendah, yang pendek, meskipun volumenya sama, kaleng yang tinggi itu penetrasinya lebih tinggi. Ya. Terus kalau dari jenisnya lebih cepat pakai logam daripada pakai gelas atau pakai kaca. Ya. Ini tak jelasin nanti. Terkait ini nanti tak jelaskan selanjutnya sama contoh soalnya minggu depan ya. Nah, tak lanjutkan yang selanjutnya. Itu terkait hot filling. Jadi hot filling ini adalah proses yang keempat, gitu kan? Di mana hot filling ini adalah proses termal yang banyak diterapkan pada produk pangan yang bentuknya cair. Misalnya saus, selai, sambal, gitu kan? Kenapa kok banyak atau minuman juga bisa pakai hot filling, gitu kan? Dari segi tujuan proses, hot filling ini banyak dilakukan untuk produk pangan yang memiliki pH rendah untuk tujuan pasteurisasinya. Jadi hot filling itu adalah pengemasan bahan dalam kondisi panas setelah pasteurisasi ke dalam kemasan steril. Nah, misalnya, jadi selemu gitu kan, misal selainya sudah dipanaskan dulu di tangki tersendiri. Terus di sisi lain, kamu juga memanaskan atau mensterilkan kemasannya atau wadahnya dengan cara dihembus udara panas. Ya, dihembus udara panas sehingga dia steril. Nah, kan kemasannya itu nanti akan jalan kayak rel. Nanti kalau perlu minggu depan tak kasih contohnya lah ya videonya. Nah, dia akan jalan gitu kan kemasannya. Terus yang dari si bahan pangannya langsung diinjekkan. Jadi steril ketemu steril langsung diinjek disegel. Wis, nggak perlu disterilisasi lagi. Itu namanya hot filling ya. Jadi bisa juga dikemas di dalam botol atau gelas terus langsung ditutup rapat, disegel, didinginkan. Itu hot filling ya. Kalau perlu tahu nanti minggu depan tak kasih contohnya videonya ya. Nah, biasanya hot filling ini dikombinasikan dengan teknik pengawetan lain. Biasanya bisa ditambah gula, ditambah garam, ditambah bahan pengawet atau dikasih pendingin. Ya, yang biasanya diproses pakai hot filling itu adalah yang bentuknya cair atau semi cair. Kalau yang padat nggak bisa ya. Jadi yang cair atau semi cair. Jadi misalnya minuman kayak sekarang kan banyak minuman teh kemasan gitu kan, milk tea atau apa. Nah, itu bisa pakai hot filling. Terus saus, sambal, selai itu juga bisa pakai hot filling. Ya Karen, ngerti ya? Jadi itu hot filling. Jadi kamu sudah punya bahan pangannya dalam kondisi steril, kamu juga punya wadahnya dalam kondisi steril yang sudah dipanaskan dengan menggunakan uap panas. Steril ketemu steril langsung diinjekkan, langsung disegel. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang hitungannya nanti tak keep buat minggu depan. Biar sekalian, ngitung langsung ngitung gitu ya. Halo, ada pertanyaan?
Oke, sterilisasi itu bisa pakai sinar UV juga tapi itu. Bisa, pakai iradiasi bisa. Cuman biasanya kalau gini, yang banyak dipakai itu ada beberapa sinar yang bisa dipakai. Bisa sinar UV, bisa gamma, lek beta jarang, soalnya larang. Saya paling sering gamma. Yang paling sering gamma. Nah, biasanya kalau yang pakai iradiasi itu ada logonya tertentu. Kemasannya itu ada logonya. Nah, itu berarti menunjukkan kalau dia sudah diiradiasi. Cuman ya plus minus lah. Karena kan orang takutnya, oh nanti terjadi mutasi genetik lah, nanti jadi kayak huluk lah, jadi kayak apa mana itu. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah, karena orang sekarang itu paling takut terjadi mutasi genetik gitu kan. Karena sebenarnya bahan makanan yang kita makan sekarang itu sudah banyak bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya mutasi genetik. Baik bukan langsung jadi mutan loh ya, enggak gitu kan. Tapi mutasi genetik ini lebih ke arah alerginya. Jadi makanya sekarang banyak anak kecil yang hipoalergi gitu kan atau hyperallergic. Jadi nggak bisa protein, nggak bisa susu, nggak bisa apa makan apa gitu kan, dikasih ini nggak bisa, itu nggak bisa, karena bahan makanan atau asupan yang dimakan orang tuanya waktu hamil itu sudah banyak mengandung bahan-bahan yang mana bisa memungkinkan terjadinya perubahan genetik. Perubahan genetik itu macam-macam. Jadi dislokasi itu juga bisa disebut sebagai perubahan genetik gitu. Nah, contoh yang paling gampang sekarang, kalau yang kapan hari beberapa waktu yang lalu, kalau divaksin bisa terjadi mutasi genetik. Nah, sempat dengar berita itu? Sempat dengar ya. Nah, soalnya aku juga ditanyai sama beberapa orang gitu kan. Itu kalau aku divaksin nanti terjadi mutasi genetik atau enggak? Ya apa ini nangani? Kan wajib divaksin gitu kan. Ya tak bilang, loh mutasi genetik itu ya enggak kegampangan. Lek divaksin terus langsung mutasi genetiknya ya enggak gitu kan. Karena kan memang vaksin yang AZ itu kan, yang AstraZeneca itu beberapa vaksin itu kan dari mRNA. Jadi karena dia sifatnya masih mRNA atau messenger RNA, sehingga dia memungkinkan untuk bodinya kita atau untuk badannya kita menanggapi messengernya itu. Nah, tanggapannya bisa positif, bisa salah, lah itu tergantung badannya juga. Gitu. Memang masih bisa memungkinkan terjadinya mutasi genetik, tapi nggak segampang itu langsung terjadi mutasi, enggak, gitu ya. Jadi kalau kalian bingung, nanti iradiasi, makanan yang mengandung iradiasi bisa menyebabkan mutasi genetik. Ya, masuk akal kalau memang ada kebocoran. Dalam artian waktu iradiasinya lebih lama dari yang ditentukan, itu bisa. Karena iradiasi itu akan tertinggal di bahan pangannya. Gitu. Nah, makanya orang masih pro kontra. Mau enggak ya makan makanan yang pakai iradiasi? Atau mau enggak ya makan bahan pangan yang sudah dimodified secara genetik? Jojo nanti lah dimodified secara genetik, tak makan, terus badanku juga terjadi modifikasi genetik. Nah, kayak gitu-gitu. Itu memang banyak pertentangan yang mana sampai sekarang masih plus minus sih. Tergantung kitanya aja. Cuman sampai sekarang di Indonesia masih belum banyak makanan-makanan yang diiradiasi. Jadi cuman sedikit sih, karena prosesnya juga mahal. Prosesnya itu nggak lama gitu loh. Cuman tinggal kirim, dilewatno sinar, wes mari kemas kirim gitu kan. Tapi takutnya itu kalau kontrolnya nggak bagus gitu kan, itu menyebabkan masih banyaknya sinar yang tertinggal di dalamnya. Jadi penetrasinya kebanyakan, kasarannya gitu. Jadi harusnya cuma butuh, katakan cuma butuh 1 detik gitu ya. Nah, di gini kadang sensornya gak bagus, jadi 3 detik, 5 detik lah, itu loh problemnya di situ. Dan biayanya mahal karena cuman setauku 1 badan tok di Indonesia yang boleh melakukan proses iradiasi. Jadi mesti kirim ke sana, terus dari sana nanti baru diambil lagi. Gitu. Jadi cost-nya mahal. Ya, sampai sekarang perusahaan-perusahaan baik itu sekelas, gampangannya kayak kemarin Yakult lah ya, Yakult kan perusahaan gede gitu kan dari Jepang. Itu pun juga dia proses sterilisasinya masih proses sterilisasi yang konvensional. Maksudnya masih yang semi konvensional lah.
dia pakai PHE. Aku nggak tahu kalian kemarin nyimak nggak? Kan harusnya kalian ikut toh mesti. Nyimak nggak kalau dia pakai PHE? Ngerti nggak kalau proses sterilisasinya pakai itu? Atau nggak ngerti? Oh, nggak dengar sih Cile ada ngomong pakai PHE sih. Ya, memang nggak semua di open gitu kan sebenarnya. Jadi dia prosesnya itu kalau Yakult itu dia nggak pakai PHE sih setahu. Tapi dia pakai proses sterilisasi uap gitu. Kalau susu, kapan hari itu yang susu di mana ya? Aku yang pernah kunjungan. Indofood kayaknya. Indofood itu pakai Indofood atau Garuda Food ya? Itu dia pakai PHE. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Iya ya kalian ini sakno ya. Gak pernah kunjungan ke pabrik ya. Kita PUO aja nggak dapat loh, cuy. Iya, PUO nggak dapat sama sekali, nggak pernah Lulus kunjungan. jalur COVID deh. Ya nggak apa-apa lah. Nanti semester depan kan sudah bisa balik kampus toh. Balik gak balik kan pasti balik soalnya LP. Kepepet. Iya toh, Iya, kepepet bener, toh. bener. Nah, ini sambil tak kasih sekilas info gitu kan. Rencananya kalau memang memungkinkan dan jadi gitu kan, kemungkinan SE-nya akan dibikin offline. Kemungkinan. Tapi dengan catatan enggak yang jauh-jauh. Dalam artian cuman di Surabaya dan sekitarnya, jadi berangkat pulang gitu toh. Jadi enggak nginep. Ya, paling enggak. Soalnya kita mesti mempertimbangkan juga pabriknya mau terima atau enggak. Gitu ya. Tapi pabrik-pabrik enggak semua mau memfasilitasi virtual tuh. Jadi yo aku bingung juga sih plus minus gitu. Nanti kita lihat ya. Kalau memang pabriknya mau secara virtual ya nanti kalian ikut toh gitu kan. Kalau virtual kan gak bayar, meloo lah. Jadi biar tahu lebih dalam gitu ya. Tapi kalau memang online offline bisa pergi ya paling cuma perginya pagi ke Surabaya, ke Rungkut, nanti balik lagi. Nah, kayak gitu kok. Paling enggak kalian ngerti lah ya sekilas pabriknya itu ya apa gitu. Soalnya aku juga kasihan sama kalian nggak pernah lihat pabrik sama sekali. Ya kecuali Feren lah ya abaikan. Iya dong kan pabrik papamu. Lelek sing lain nggak dua pabrik kan kasihan. Ya, jadi nanti diusahakan lah. Kita juga sambil jaga-jaga, makanya ini sekarang kalian di rumah masing-masing ya. Jangan pergi-pergi dulu ya, masih stay at home aja ya. Dijaga dulu kondisinya yang fit, makan yang banyak gitu, jangan telat makan. Gitu toh sih ya. Biar nanti waktu LP bisa masuk. Kan kalian LP yang ini ya bener? Oh belum ya? Iya, Kalian semester LP depan deh bener. bener toh semester depan toh? Yang ini proposal kan? Iya. Oh ya wes. Oh ya wes kalau gitu ya mau LP ya selamat kembali ke kampus. Kan kangen toh katanya Karen kangen balik kampus ya kan? Ya habis gini balik gitu ya. Kasihan nanti kalian kalau kelamaan nggak di kampus juga ya. Oke, ya wes. Nanti minggu depan sama tak share lagi kayak tadi. Linknya sama gitu kan. Cuman linknya sama ya. Tapi nanti sebelumnya akan tetap tak kasih info. Barangkali kalian lupa atau chatnya ketumpuk atau ya apa ya. Nah, slide-nya juga akan tak bagikan sebelumnya. Jadi kalian bisa dapat di ULS. Oke, kalau butuh pertanyaan atau mau nanya, boleh kontak aku nanti ya. Oke, ya wes kayak gitu. Bye bye. Thank you, Ceng. Yuk. Yuk.